Kitab Matius, salah satu dari 4 Injil, menyimpan banyak fakta unik yang seringkali terlewatkan dalam khotbah di gereja. Mari kita mulai dengan fakta pertama. Matius adalah satu-satunya penulis Injil yang menyebutkan perjalanan para Majus dari timur. Mereka mengikuti bintang untuk menemukan Yesus, dan ini menunjukkan bahwa berita kelahirannya tidak hanya untuk orang Yahudi, tetapi juga untuk bangsa-bangsa lain. Fakta kedua, Matius mencatat perumpamaan tentang penggarap kebun anggur yang disewa. Dalam perumpamaan ini, kita belajar tentang kasih karunia dan keadilan Tuhan. Para penggarap yang datang terakhir menerima upah yang sama dengan yang pertama, menekankan bahwa dalam kerajaan Allah, semua orang berharga, terlepas dari kapan mereka datang. Selanjutnya, fakta ketiga, Matius mencantumkan silsilah Yesus yang sangat rinci. Ini bukan hanya sekadar daftar nama, tetapi menunjukkan bagaimana Yesus memenuhi janji Mesias yang telah dinyatakan dalam perjanjian lama. Ada nama-nama yang mungkin tidak kita kenal, tetapi setiap nama memiliki cerita dan makna yang mendalam. Fakta keempat, Matius adalah satu-satunya Injil yang mencatat peristiwa ketika Yesus mengusir roh jahat dari 2 orang di daerah Gadara. Ini menunjukkan kuasa Yesus atas dunia roh dan bagaimana dia membawa pembebasan kepada mereka yang terperangkap dalam kegelapan. Fakta kelima, Matius menekankan pentingnya pengajaran Yesus tentang kasih. Dalam Matius 22:37-40, Yesus mengajarkan bahwa hukum yang terbesar adalah mengasihi Tuhan dan sesama. Ini adalah inti dari ajarannya, dan seringkali kita perlu merenungkan seberapa dalam kita mengimplementasikan kasih ini dalam kehidupan sehari-hari. Fakta keenam, Matius mencatat bahwa Yesus mengajarkan kita untuk berdoa dengan cara yang sederhana dan tulus. Dalam doa Bapa Kami, Yesus mengajarkan kita untuk meminta kebutuhan sehari-hari, menunjukkan bahwa hubungan kita dengan Tuhan adalah tentang keintiman dan kejujuran. Fakta ketujuh, Matius mencatat peristiwa kebangkitan Yesus dengan detail yang sangat kuat. Dia menggambarkan bagaimana para wanita menjadi yang pertama kali menemukan kubur yang kosong. Ini menunjukkan peran penting wanita dalam berita kebangkitan yang seringkali diabaikan dalam konteks sejarah. Fakta kedelapan, Matius menyoroti bahwa Yesus mengajarkan kita untuk tidak menghakimi orang lain. Dalam Matius 7:1-5, dia mengingatkan kita untuk melihat ke dalam diri kita sendiri sebelum mengkritik orang lain. Ini adalah panggilan untuk introspeksi dan pengertian. Fakta kesembilan, Matius menggunakan banyak kutipan dari Perjanjian Lama untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah penggenapan dari nubuat. Ini mengajak kita untuk memahami hubungan antara 2 bagian Alkitab dan bagaimana semuanya saling terhubung. Dan akhirnya, fakta ke-10, Matius mengakhiri Injilnya dengan amanat agung, di mana Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Ini adalah panggilan bagi kita semua untuk menjadi bagian dari misi Tuhan, menyebarkan kasih dan kebenarannya. Setiap fakta ini mengajak kita untuk merenungkan lebih dalam tentang ajaran Yesus dan bagaimana kita dapat mengaplikasikannya dalam hidup kita. Mari kita ambil waktu sejenak untuk berpikir bagaimana kita bisa menerapkan pelajaran-pelajaran ini dalam interaksi kita sehari-hari.